Hai guys, ketemu lagi di Sinopsis Film. Hari ini saya akan membahas film Hush yang mulai tayang di bulan Maret 2016 dan sekarang bisa ditonton di Netflix. Perlu diingat bahwa di sini akan ada spoiler alert. Jadi bagi kamu yang mau menontonnya tanpa spoiler, silakan langsung ditonton ya di Netflix. Mari kita mulai review film Hush ini. Cerita ini dimulai dengan karakter yang bernama Maddie. Maddie adalah seorang penulis novel yang memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Di buku novelnya diterangkan bahwa Maddie pada umur 13 tahun terkena meningitis, sehingga dia kehilangan pendengaran dan kemampuannya untuk berbicara. Di awal film ini, Maddie sedang memasak makan malam untuk dirinya. Tidak lama berselang, Sarah, tetangga Maddie, datang untuk mengembalikan buku novel yang dipinjamkan Maddie kepada dia. Mereka pun memberi salam sambil berpelukan, dan Sarah memasukkan handphonenya ke kantong belakang jeansnya. Berbincang-bincang di depan teras rumah Maddie, Sarah mengatakan dia terkagum akan ending daripada novel Maddie. Karena endingnya tidak dapat ditebak olehnya, Maddie pun mengatakan bahwa dia memiliki beberapa alternatif ending di dalam pikirannya, yang Maddie sebut sebagai writer brain. Tanpa disadari, masakan yang sedang dimasak oleh Maddie pun menjadi gosong, sehingga mengaktifkan alarm yang ada di rumah Maddie. Alarmnya sangat kencang suaranya dengan lampu yang terang. Alarmnya sengaja diatur sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan getaran yang besar yang bisa membuat Maddie tersadar akan adanya bahaya. Maka Sarah pun mengajak Maddie ke rumahnya untuk makan malam bersama John pacarnya. Tetapi Maddie menolak karena harus bekerja. Tak lama berselang, Sarah pun pulang dan Maddie pun kembali bekerja untuk menyelesaikan novel keduanya. Dia sudah masuk di tahapan ending. Maddie pun sudah menyiapkan 7 kemungkinan ending untuk novelnya yang kedua. Tetapi dia tidak bisa menentukan ending mana yang akan dia pergunakan. Maddie pun mulai suntuk dan kehabisan ide. Dia memutuskan untuk mencuci piring kotor bekas makan malamnya. Pada saat Maddie mencuci piring, tiba-tiba Sarah berlari dan menggedor-gedor pintu yang letaknya hanya beda beberapa meter dari Maddie. Sambil berteriak, "Maddie, tolong saya! Selamatkan saya!" Tetapi Maddie tidak sadar akan keberadaan Sarah dan melanjutkan membersihkan piring-piring kotor. Sarah pun ditembak dengan crossbow oleh orang yang mengejarnya. Pembunuh ini akan kita sebut dengan Mr. X. Mr. X menusuk Sarah 12 kali, sehingga badan Sarah terdorong ke pintu berkali-kali. Pada saat Mr. X menusuk Sarah, pandangan Mr. X tertuju kepada Maddie, dan Mr. X menetapkan bahwa Maddie adalah korban selanjutnya yang akan dia bunuh. Setelah Mr. X selesai membunuh Sarah, dia memasuki rumah Maddie dan berencana untuk membunuhnya. Mr. X mengeluarkan pisau dan siap menikam. Tiba-tiba, Maddie mendapatkan panggilan FaceTime dari adiknya yang bernama Max, sehingga membuat Mr. X mengurungkan niatnya untuk membunuh Maddie dan segera keluar rumah sambil mengambil handphonenya Maddie. Setelah Maddie selesai FaceTime dengan Max, Maddie memutuskan untuk kembali ke novelnya dan berencana untuk menyelesaikan novelnya. Tiba-tiba, dia mendapatkan pesan foto dari handphonenya sendiri yang memperlihatkan posisi Maddie sedang duduk di sofa dan difoto dari luar. Maddie pun pelan-pelan menengok ke belakang dan melihat Mr. X berdiri di depan pintu rumahnya, menggunakan topeng dan memegang handphonenya Maddie. Maddie pun ketakutan dan berlari secepat mungkin menuju pintu itu dan langsung menguncinya. Mr. X pun tidak tinggal diam. Dia mencari pintu yang lain. Maddie pun bergegas mengunci semua pintu dan jendela yang ada di rumah. Mr. X langsung memutuskan jalur listrik
sehingga rumah Medi gelap gulita dan tidak ada koneksi internet, sehingga Medi tidak bisa meminta bantuan. Setelah Mr. X mematikan listriknya, Medi menuliskan kata-kata di jendela bahwa dia tidak melihat muka Mr. X dan dia tidak akan bilang siapa-siapa akan keberadaan Mr. X, dan juga pacarnya akan segera pulang. Tetapi di sini karena Mr. X merasa Medi adalah korban yang mudah dan dia berbohong tentang pacarnya, Mr. X menantang Medi dengan membuka topeng dan berkata, "Sekarang kamu sudah melihat saya." Mr. X yang dari awal berniat untuk bermain dan menakuti Medi melancarkan aksinya. Dia berdiri di hadapan Medi dan mulai menggoreskan kaca rumahnya dengan pisau untuk menakut-nakuti Medi. Medi akhirnya tertekan sehingga dia pun bersembunyi di kamarnya. Tetapi Mr. X mengetahui posisi Medi dan melakukan aksi yang sangat menyeramkan. Mr. X menggunakan mayat Sarah yang berlumuran darah untuk mengetuk kata jendela kamar Medi. Medi pun berlari keluar. Akan tetapi dia teringat bahwa Sarah menyimpan handphonenya di kantong belakang jeansnya. Medi pun lalu berlari ke pintu depan dan menyalakan alarm mobilnya untuk menarik perhatian Mr. X. Medi melakukan ini sehingga mempunyai waktu untuk mengambil handphone dari mayat Sarah. Rencana Medi ternyata gagal karena Mr. X sudah mengambil handphone Sarah. Bahkan Medi hampir tertangkap Mr. X pada waktu dia berusaha mengambil handphone Sarah. Dengan waktu yang tipis, Medi berhasil masuk ke rumah melalui jendela yang ditahan Mr. X. Tetapi Medi memukul Mr. X dengan palu dan membuat Mr. X terluka. Jendela pun tertutup. Walaupun ketakutan, Medi terus berpikir bagaimana caranya untuk selamat. Lalu dia mencoba usaha kedua. Medi naik ke lantai 2 dengan senter di tangannya. Dia berusaha untuk menipu Mr. X dengan melemparkan senter ke arah yang jauh dari rumahnya. Dan benar saja, ketika Mr. X melihat lampu dan mendengar suara, Mr. X langsung menuju sumber suara itu. Pada saat itu, Medi pun berusaha turun dari lantai 2 rumahnya melalui pohon merambat yang menempel di tembok rumahnya. Baru beberapa langkah turun, Mr. X melepaskan tembakan crossbow-nya dan anak panah mengenai paha Medi. Medi pun kembali naik dan ingin masuk ke dalam rumahnya lagi. Akan tetapi Mr. X mengejar Medi dan ikut memanjat ke lantai 2. Melihat hal itu, Medi tidak berlari, melainkan menunggu Mr. X sampai ke lantai 2, lalu merebut crossbow-nya dan mendorong jatuh Mr. X ke bawah. Medi berhasil lolos lagi. Dia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Terlihat bahwa paha Medi terluka parah dan banyak darah yang keluar. Lukanya membuat Medi berjalan terpincang-pincang dan mukanya pucat karena keluar banyak darah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. John, pacar Sarah, datang ke rumah Medi untuk mencari Sarah. Mendengar suara ketukan, Mr. X berlari ke pintu utama dan berpura-pura menjadi polisi yang datang ke TKP karena mendapat laporan. Postur badan John jauh lebih besar dari Mr. X, sehingga Mr. X pasti kalah kalau langsung berkelahi. Mereka berbincang dan John mulai mencurigai Mr. X. John mengatakan bahwa Medi menyembunyikan kunci cadangan di bawah pot tanaman. John mengambil batu besar dan berencana hendak memukul Mr. X. Pada saat kesempatan datang, Medi dengan panik mengetuk-ngetuk jendela untuk memperingati John bahwa Mr. X berbahaya. Tetapi karena John menengok untuk melihat Medi, kesempatan itu digunakan Mr. X untuk menusuk John di leher. John akhirnya kehabisan darah dan meninggal. Medi menjadi benar-benar tertekan dan ketakutan. Medi mulai berpikir seperti pada waktu dia menulis buku.
Dia menggunakan writer's brain untuk memperkirakan beberapa ending yang bisa terjadi. Pertama, Maddie berlari keluar, lalu dia akan tertangkap dan dibunuh. Kedua, Maddie berpikir untuk bersembunyi, tetapi dia akan mati kelaparan dan kehabisan darah. Akhirnya Maddie mengambil keputusan, satu-satunya jalan untuk selamat adalah dengan membunuh Mr. X. Di waktu yang sama, Mr. X yang baru saja membunuh John melihat kucing peliharaan Maddie. Mr. X mengangkat kucing Maddie dan hendak membunuhnya. Tiba-tiba, Maddie muncul dan menembaki Mr. X dengan crossbow, tetapi tidak fatal, sehingga tidak membunuh Mr. X. Mr. X pun berlari mengejar Maddie, yang juga berlari untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, anak panah terakhir terjatuh, dan Maddie mencoba meraih anak panah itu dan menyebabkan tangannya terjepit pintu. Mr. X memanfaatkan kesempatan itu dan menginjak tangan Maddie hingga patah, lalu melepaskannya dan membiarkan Maddie masuk dan mengunci pintunya kembali. Pada saat Maddie masuk, Mr. X berkata, "Sekarang dia akan masuk dan membunuh Maddie." Lalu Mr. X mulai memukul kaca dan berusaha masuk. Maddie bersembunyi di kamar mandi. Dia merasa pusing dan mulai kehilangan kesadaran karena banyaknya darah yang telah keluar dari lukanya. Maddie memegang pisau di tangannya dan menunggu Mr. X masuk. Mendadak, dia merasakan napas di belakang lehernya. Dan ternyata Mr. X sudah berada tepat di belakangnya. Maddie pun langsung berputar balik dan menusukkan pisau yang ada di tangannya ke badan Mr. X. Lalu lari kabur ke dapur. Maddie kehilangan kesadarannya. Mr. X yang sudah terluka mengejar Maddie. Melihat Maddie tergeletak di dapur, Mr. X berpikir Maddie sudah mati. Ternyata Maddie masih mempunyai sedikit kekuatan. Maddie mengambil kaleng pembersih dan menyemprotkan ke mata Mr. X. Lalu Maddie menyalakan alarm yang ada di dapur. Bunyi alarm yang sangat keras membuat telinga Mr. X kesakitan. Maddie melihat itu dan dia hendak menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Akan tetapi Mr. X berhasil menangkap dan menduduki Maddie. Lalu Mr. X mulai mencekik Maddie dan berusaha untuk membunuh Maddie. Di saat yang genting, Maddie melihat bukaan wine yang terjangkau oleh tangannya. Maddie pun mengumpulkan sisa tenaganya dan mengambil bukaan wine tersebut. Dan Maddie menusukkan di leher Mr. X. Mr. X terkejut. Darah keluar dari leher Mr. X dalam jumlah yang sangat banyak. Mr. X pun terjatuh dan meninggal. Maddie mengambil handphonenya dari Mr. X, lalu menelpon polisi. Maddie keluar dan duduk di teras rumahnya bersama kucingnya. Dari jauh mulai terdengar bunyi sirene mobil polisi. Maddie pun menutup matanya dan tersenyum. Sepertinya dia telah menemukan ending untuk novelnya. Dan inilah akhir dari film Hush. Menurut saya, Maddie adalah contoh bahwa semua orang dapat melewati rintangan, meskipun banyak keterbatasan. Jangan cepat menyerah, pasti ada jalan keluarnya. Like and subscribe ya guys. Jika ada saran untuk review film selanjutnya, silakan komen di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di sinopsis film berikutnya.